Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mau chapel, kita siapkan hati kita. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau sudah beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan, sekarang kami mau chapel, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kelas 1 anak raja, kelas 2 anak raja, kelas 3 juga anak raja, kelas 4 anak raja, kelas 5 anak raja, kelas 6 juga anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ya, kita semua anak raja ya. Ibu juga anak raja, kamu juga anak raja. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita. Kita angkat satu pujian lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami sepanjang hari, sehingga kami boleh selalu dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saatnya kita masuk ke dalam firman. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan berikan kami pengertian Tuhan, agar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami bisa lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul Hatiku untuk Tuhan, yang diambil dari kitab Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Ya, begini penjelasannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli dengan manusia. Di dalam kitab Matius 9 ayat 35 sampai 38, di sana disebutkan 3 aktivitas Tuhan Yesus yang menunjukkan rasa kepedulian Tuhan Yesus kepada manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai guru. Tugas seorang guru adalah mengajar. Guru merupakan satu contoh pekerjaan Tuhan. Apa tugas guru? Yaitu mengajar. Ketika mengajar, kita bicara bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada murid, tetapi mengajar yang dilakukan Tuhan Yesus adalah lebih cenderung kepada rasa peduli Tuhan kepada manusia. Rasa peduli yang bagaimana? Rasa peduli Tuhan kepada manusia yang penuh dengan dosa. Kita tahu semua kalau upah dari dosa itu adalah maut. Maut itu artinya apa? Hubungan Tuhan dengan Allah sudah rusak. Jadi Tuhan Yesus merasa peduli kepada orang-orang yang hidup dalam dosa. Makanya dia mengajarkan firman Tuhan. Dia mengajarkan bagaimana cara manusia hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya manusia itu tidak mendapatkan maut. Supaya manusia itu nantinya tidak masuk neraka, tapi kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus ada belas kasihan kepada manusia itu yang penuh dengan dosa itu, sehingga dia rela disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tujuannya adalah apa? Supaya manusia itu layak hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Yang kedua adalah aktivitas Tuhan Yesus yang menunjukkan rasa pedulinya adalah Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Tujuannya apa? Dengan memberitakan Injil kepada manusia melalui murid-muridnya, itu bertujuan untuk memberikan suatu kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dan menunjukkan kepada manusia upah dari setiap tindak tanduk kita. Kalau kita hidup di dalam dosa, ya upahnya adalah maut dan neraka. Kalau kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, upahnya adalah berkat dan kehidupan yang kekal nanti di surga. Jadi Tuhan Yesus itu berikan kita kepastian, kita nggak di PHP-in.
Kita manusia itu tidak dibuat bimbang. Nanti kalau saya berbuat baik, nanti pada akhirnya saya kemana gitu. Jadi Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu untuk memberikan suatu kepastian kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan semua kehendak Dia, ya ada tujuan kita. Apa? Nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Jadi kita melakukan apapun tindakan kita melaksanakan ibadah, kita tahu, oh nanti kalau saya melakukan ini, tujuan saya ini. Saya melakukan kebaikan, tujuan saya untuk mendapat berkat dari Tuhan. Saya melakukan kejahatan, ya upah saya nanti adalah pasti ada sanksinya yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tujuannya untuk memberikan satu kepastian kepada manusia. Ya. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Kita tahu kalau orang sakit itu kan lemah secara fisik. Bukan hanya secara fisik saja orang sakit lemah, tapi juga secara batin. Kalau sakitnya cuman sakit ringan, mungkin orang-orang di sekitar masih bisa peduli, masih bisa merawat. Coba kalau kita misalnya menerima sebuah penyakit yang lama sembuhnya, seperti contohnya Bapak Ayub, dia penyakit kusta, dia penyakit kulit, sampai keluarganya pun meninggalkan dia. Tidak ada yang sabar mengurus dia karena kulitnya itu penuh dengan borok, sehingga orang-orang menganggap dia dikutuk Tuhan. Orang-orang menjauh dari dia karena takut tertular dengan penyakitnya Pak Ayub. Jadi secara batinnya dia sakit juga. Kenapa? Ketika saya penuh dengan harta, orang-orang datang kepada saya, orang-orang peduli kepada saya, gitu kan. Ketika Pak Ayub penuh dengan kesakitan, badannya penuh dengan borok, dia tidak punya apa-apa, orang-orang terdekatnya pun meninggalkan dia. Dia pasti sedih dong, karena secara batin dia juga sakit, badannya juga sakit, batinnya, perasaannya juga sakit. Kenapa perasaannya sakit? Ya dia ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kenapa badannya sakit? Ya borok itu sakit, penuh dengan nanah, luka, gatel gitu kan, sakit. Jadi kepada orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus datang. Bukan hanya untuk sekedar menghibur secara batin, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang total. Kesembuhan fisiknya secara ajaib sembuh, kesembuhan batinnya pun Tuhan berikan. Nah itu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, itu menunjukkan kepeduliannya kepada manusia ciptaannya itu. Begitu juga orang yang buta disembuhkan Tuhan jadi bisa melihat. Bahkan orang yang sudah meninggal pun Tuhan bangkitkan kembali menjadi hidup lagi. Itu semua apa? Itu semua menunjukkan Tuhan Yesus itu peduli kepada manusia, peduli kepada penderitaannya. Tuhan Yesus berusaha melepaskan manusia itu dari penderitaannya. Nah, sekarang juga dunia kita sedang mengalami penderitaan ya, karena datangnya COVID-19 ini. Hampir seluruh dunia diserang sama COVID ini gitu ya. Hampir kita juga semua manusia yang di dunia ini menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin pertolongan Tuhan tidak seperti dulu ya. Ketika Tuhan Yesus di bumi bisa langsung gitu membangkitkan orang yang sudah mati langsung, menyembuhkan orang yang sakit kusta langsung, menyembuhkan orang yang lumpuh langsung Tuhan kerjakan. Karena sekarang Tuhan Yesus sudah berada di surga, kita di bumi hanya percaya dengan iman kalau Tuhan Yesus itu akan menolong kita melalui apa? Apakah Tuhan Yesus akan turun ke bumi?
tidak. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan kita pertolongan. Tuhan Yesus akan menunjukkan rasa pedulinya kepada kita melalui orang-orang yang pintar, orang-orang yang kompeten di bidangnya, misalnya dokter-dokter, ilmuwan yang ada. Tuhan Yesus berikan mereka hikmat, Tuhan Yesus berikan mereka kepintaran, Tuhan Yesus berikan mereka kecerdasan untuk menemukan vaksin yang bisa melawan virus corona ini. Nah, mari kita doakan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia kita ini. Kita semua pasti meminta pertolongan Tuhan, menjerit, menantikan pertolongan Tuhan, memohon kepedulian Tuhan atas kita manusia zaman sekarang ini. Melalui apa? Kita doakan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk segera menemukan vaksin, ya, untuk menemukan vaksin yang bisa menekan pertumbuhan corona ini sekarang. Jadi demikian firman Tuhan, ya anak-anak, pesan firman Tuhan dari bacaan tadi adalah yang pertama, kita harus bisa hidup seturut kehendak Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bisa menasehati, peduli menasehati sesama kita yang melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah supaya kita percaya seutuhnya bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya, kepastian. Kita harus punya kepastian bahwa tujuan kita adalah kepada Yesus, tujuan kita dan panutan kita adalah Tuhan Yesus. Sampai di situ firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan kali ini. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat sebuah lagu, Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami bersyukur kami masih bisa beribadah Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau belajar, biarlah Engkau yang pimpin hari kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.